Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah State Sirajul Falah Bogor ya. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu apa yang kita jadikan sebagai salah satu alat ukur ya untuk menjadikan ya penilaian itu lebih subjektif ya, walaupun sebenarnya udah kelihatan juga nih yang aktif, kemudian yang sering hadir, kemudian yang sering bertanya, yang suka jawabannya udah 13, tapi kan minimal saya juga jadi lebih yakin ketika mungkin nanti memberikan penilaian. Jadi penilaian itu bukan hanya kalau tulisan kan ya, dengan tulisan itu bisa kita nilai, tapi kalau namanya dengan lisan kan akan kelihatan ya, akan kelihatan untuk iniannya ya, untuk istilahnya itu apa, pembahasannya atau untuk penguasaannya terhadap materi itu ya. Baik, saya mau nulis di sini tapi pertanyaan yang tadi sudah saya ketik di pertanyaan di chat room ya. Jadi ada lebih kurang, sebenarnya bukan 10 tadi ya, ada 12 ya, ada 12 pertanyaan ya, 12 pertanyaan. Oke, kita tes dulu nih apakah sudah siap semuanya. Kita masih punya waktu sampai 9.30 ya, 9.30. Nah, tapi nanti kalau masih ada yang kurang, masih mau bertanya, menjawab lagi, saya persilahkan juga gitu ya. Jadi ada lebih kurang 10 sampai 12 pertanyaan. Ini langsung saja gitu ya, langsung dijawab saja ya. Jadi nanti mekanismenya adalah saya akan mengajukan pertanyaan ya. Setelah itu nanti silahkan ya langsung raise hand untuk bisa merespon atau menjawab pertanyaan saya tersebut. Ya, udah siap semuanya? Udah siap belum nih? Jadi agak wilek sedikit nih. Oke, siap semuanya mudah-mudahan ya. Jadi ini ya anggap saja karena ini adalah pertemuan yang ke-12 ya, di ini saya gitu ya, di Google Classroom, tapi bisa jadi lebih gitu ya. Tapi intinya masih ada satu kali pertemuan karena kita agendakan itu tanggal 20 itu sudah ujian akhir semester gitu ya. Jadi kita masih ada satu kali pertemuan dan saya juga akan menuliskan nama-namanya yang nanti bisa menjawab ataupun juga meresponnya, karena ini sifatnya falsafah, maka biasanya itu kebenarannya itu relatif gitu ya, dan akan kelihatan hingga penguasaan terhadap materi ataupun juga pembahasan ya yang sama-sama nanti saya akan tanyakan ya. Oke ya, sudah siap. Kita mulai di awal tuh cari yang gampang-gampang dulu lah. Ini ya, untuk nanti pertama. Oh, ini Microsoft Office-nya juga kebuka juga. Kedengar ya? Sengaja, jadi nggak usah disebutkan mau kayak ujian atau enggak gitu ya, karena kan yang penting kita paham tahu gitu ya. Oke, nanti kalau memang nggak ada yang angkat tangan ya berarti kita tunjukkan satu-satu gitu ya, biar suruh ngomong gitu ya, biar suruh mengungkapkan ide dan gagasannya. Karena ya kemampuan itu kan beda-beda ya, ada yang orang suka nulis gitu ya, mengungkapkan ide gagasan itu dengan tulisan gitu ya, tapi ada juga yang mungkin dia itu suka dengan lisan, bahkan budaya tulis itu mungkin agak kurang gitu ya, jadi dia suka ngomong. Biasanya kalau khutbah ya, yang biasa khutbah, yang biasa ceramah itu biasanya lebih suka menjelaskan itu dengan lisan ya, dengan lisan. Nanti jawabnya juga boleh bisa 2 kali gitu ya,
untuk memastikan saja, karena pertanyaan-pertanyaan tadi juga sebenarnya sudah ada, tapi yang diingat itu juga bagian yang diingat kepala saya nih biasanya nih. Jadi yang ada di kepala saya, mudah-mudahan ini ya. Oke, yang absensi terima kasih sudah hadir. Oh ya, tadi saya sambil ini juga kopi dulu presensi ya atau kehadirannya ya. Dari di atas saya copy dulu nih ya. Kehadiran nanti juga menjadi bagian juga ya, jelas ya, akan kelihatan yang rajin-rajin. Tapi di kelas B2 ini rajin-rajin semuanya sehingga tidak diragukan ini ya. Oke, ini untuk presensinya, silakan boleh diklik ya. Kemudian tadi mekanisme yang sudah hadir lama udah tuh ya, ada tadi mekanismenya, pembahasannya ya. Kemudian tadi yang belum itu yang ke 12, 11 dan 12 ya. Ke yang 11 12 nanti saya kemudian lagi 3, 4, nah ini di ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi serta metodologi. Saya yakin semuanya sudah terbiasa sih, atau mungkin kadang ini mungkin masih ada yang ada kegiatan, ada yang mungkin ada yang di jalan gitu ya, atau mungkin ya ada sesuatu yang dikerjakan sehingga mungkin sebagian masih belum bisa fokus ya. Nah ini biasanya memang problem dari pembelajaran secara online kadang gitu ya. Jadi mungkin belum bisa fokus seperti ketika di kelas. Kadang di kelas juga ada juga nih ya yang ada dosen yang ngomong kadang masih main HP gitu ya. Mungkin ya karena banyak kesibukan ya, apalagi ini kan rata-rata itu tokoh ya. Jadi banyak ngomong saya ya. Baik, soalnya dari tadi nggak ada respon sih. Gak apa-apa, terima kasih. Sudah siap semuanya ya. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan mata kuliah kita, yaitu filsafat pemikiran Islam di tulisannya, tetapi bisa masuk ke filsafat umum, filsafat Islam, filsafat pendidikan agama Islam. Oke. Pertanyaan pertama yaitu ya, kayaknya perlu diacak deh, nggak apa-apa ya. Nggak, saya acak aja lah, biar nanti carinya yang gampang gitu. Oh yang gampang dulu nomor 1 nih, pengertian ya gitu ya. Tapi sebenarnya lebih bagus ada saya agak gatel dikit nih gitu ya. Nggak apa-apa lah, saya acak aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan epistemologi dan bagaimana atau apa saja objek dari epistemologi, serta bagaimana perbedaan antara epistemologi Islam dan epistemologi umum. Oke, ya. Pertanyaan saya ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan epistemologi? Kemudian apa saja objek pembahasannya, dan bagaimana perbedaan antara epistemologi Islam dengan epistemologi lazim atau epistemologi yang lainnya. Silahkan, ada yang mau jawab? Jelasin saat namanya, silahkan. Jadi tentang apa itu epistemologi. Silahkan, enggak langsung raise hand atau langsung di open mic-nya. Kan namanya ada sesuai yang tercatat ya. Silakan. Ada yang mau menjawab nih? Epistemologi itu apa? Kemudian membahas tentang apa sih objek pembahasan dari epistemologi, dan yang ketiga adalah perbedaan dari epistemologi dalam Islam dan yang lainnya. Silakan, ada yang mau jawab nggak nih? Klik 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 klik. Nah, boleh buka ini, boleh buka Google, boleh buka Google, boleh buka juga Chat GPT, ya, atau juga boleh pakai Gemini juga, gitu ya, biar nanti bisa dilihat, dicari ya, bebas. Silahkan. Apa itu epistemologi dan apa saja objeknya serta atau perbedaan epistemologi ya yang Islam.
dalam Islam dengan epistemologi yang Pak dokternya keluar ya? Halo, Assalamualaikum. Iya. Aduh, kirain teh nggak ada sinyalnya ini teh. Pak dokternya kali ya, Pak? Tadi Kemungkinan di ya, keluar. book pada apa teh tersundat-sundat nggak, Pak Dokter? Iya. Adminnya keluar. Aduh, ini agak tegang ya. Pak Dokter keluar. Jawab pakai Dede. Kerkieu mah aya suarana, kerkieu mah aya suarana. Oke, kalau gitu. Tadi mau diem aja ya. Siap bentar lagi masuk, bentar lagi. Gas. Pak Dokter udah masuk lagi. Mangga. Keluar lagi. Iya, Pak Dokter udah masuk lagi. Udah masuk. Ajengan kira jawab. Mangga Pak Mahfud. Senyap. Tadi udah masuk kok, hilang lagi ya? Sudah direkam, tenang. Astagfirullahaladzim. sudah dicatat tuh sama malaikat. Oke, silakan nih siapa yang mau ini. Ini saya lagi pakai dua-duanya nih. Jadi tadi tiba-tiba kepencet ini jempolnya ini. Silakan siapa yang mau jawab nih. Tadi yang pertama. Ayo, sambil saya siapkan untuk yang laptopnya. Ya, Ustaz Mahfud, mungkin Ustaz Dede, silakan. Kedengeran kan ya? Jadi deg-degan nih. Kolot gelap Pak Dokter. Ustaz Mahfud dulu tah. Atau mungkin ini dulu yang dari yang gampang dulu nih, misalnya tadi pengertian definisi. Silakan siapa yang bisa jawab tentang definisi dari topik ataupun juga mata kuliah kita ini. Silakan. Jadi apa yang dimaksud dengan apa? Ada 3 tuh ya, ada filsafat umum, ada filsafat ilmu, ada filsafat pendidikan agama Islam. Silakan. Tunggu dulu nih sambil nunggu. Ayo, ada yang mau komentar? Terus juga nanti Bapak, ini sedikit aja ya, Pak. Saya deg-degan sebenarnya ini. Sedikit. Takutnya salah gitu, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau salah kan harus langsung perbaiki. Silakan. Iya, Pak. Saya coba aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Silakan. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin epistemologi, ya. Langsung aja ya, Pak, ya, yang tadi Bapak tanyakan itu kan yang dimaksud dengan epistemologi itu apa gitu ya. Ya. Epistemologi ini adalah penekanannya kepada sifat, metode atau batasan pengetahuan manusia gitu ya. Jadi bisa dikatakan berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan gitu untuk epistemologi ini. Mungkin juga tema sentral mungkin ya, termasuk juga dalam penelitian filsafat itu epistemologi selalu menarik ya, selalu. Terus ini perbedaannya mungkin untuk epistemologi Islam dan umum ya, atau Barat mungkin ya. Boleh. Kalau epistemologi ini merujuknya ke tentang sumber, alasan atau batasan atau kriteria pengetahuan gitu
perbedaan mendasarnya mungkin pada pandangan masing-masing terhadap sumber pengetahuannya gitu ya Pak ya, atau metode penemuan kebenarannya gitu. Kalau di Islam sumber pengetahuannya kan Al-Quran, hadis ya, epistemologi Islam gitu. Kalau Barat ini cenderungnya lebih ke nalar gitu, ke pengalaman empiris gitu sebagai sumber utamanya gitu ya Pak. Terus bisa juga dari proses observasi, eksperimen itu. Kalau Barat itu mungkin lebih luas lagi gitu. Analisis logisnya digunakan untuk pengetahuan manusianya secara objektif gitu ya Pak. Kalau untuk Barat gitu. Itu mungkin perbedaannya. Yang dibahas berarti apa dalam ini di epistemologi itu? Hakikat teori pengetahuannya mungkin ya Pak ya, lebih ke batasan pengetahuan. Kalau teori ilmu pengetahuan dibagi lagi, apa saja berarti itu? Sifatnya gitu ya, maksudnya sifatnya, metodenya gitu. Ya, yang pertama itu pemikirannya. Yang pertama adalah sumbernya. Sumbernya, iya. Sumbernya. Kemudian, jadi sumbernya apanya? Kalau dalam Islam apa bedanya dengan yang di filsafat Barat? Iya, sumbernya kalau di Islam itu kan memakai Al-Quran ya Pak, Al-Quran, hadis gitu. Kalau Barat itu lebih ke apa ya, lebih objektif mungkinnya, lebih kepada proses pengalaman gitu Pak, pengalaman empiris kayak proses observasi, eksperimen, analisis logis gitu. Terus pengetahuannya lebih luas gitu. Kalau di Islam mungkin itu sumbernya, pengetahuannya dari Al-Quran dan hadis yang diyakini ya sebagai wahyu langsung dari Allah SWT. Selain itu kebijaksanaan juga, maksudnya kebijaksanaan dan pengetahuannya juga diwariskan dari generasi Muslim terdahulu, dan itu juga dianggap sangat penting untuk memperoleh pengetahuan. Itu biasanya sumbernya dari para ulama-ulama atau para generasi Muslim yang terdahulu gitu. Oke, itu merupakan sumbernya ya. Iya, sumbernya. Itu adalah kalau umpamanya filsafat umum, dia sumber itu hanya logika saja atau nalar saja ya. Iya, secara logika aja. Wahyu ya, ada wahyu. Iya. Oke, tapi pertanyaannya, jadi yang pertama yang dibahas dalam epistemologi itu adalah sumber ya, dan yang kedua adalah cara memperolehnya. Nah, bagaimana memperoleh ilmu dalam epistemologi ini? Silahkan. Epistemologi Islam, cara mendapatkan ilmunya bagaimana? Epistemologi untuk maaf. Ya, cara memperoleh tadi yang sumber tadi itu ya. Betul. Ya. Itu mungkin dilakukan seperti tadi Pak ya, itu seperti pemahaman gitu, cari pengetahuan secara pemikiran, secara refleksi, secara pentingnya ijtihad gitu ya Pak ya. Oke, bukan. Individu. Jadi nanti dalam epistemologi Islam itu kita mengenal namanya itu ada metode mulai dari bayani, kemudian ada irfani, kemudian ada burhani, kemudian ada isyari, sampai kepada irfani. Nah, tapi udah cukup Bu Linda. Kita ke yang lain nih ya, coba jelaskan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda dari catatannya ya. Ke saya 90 nih harusnya Bu Linda nih yang pertama nih ya. Oke, silakan Bu Irma sekarang. Pertanyaannya adalah jelaskan tentang metode bayani, irfani, kemudian burhani dan isyari dalam ruang lingkup epistemologi Islam. Silakan. Maaf Pak Dokter, kirain saya mau jawab yang ini aja, filsafat pendidikan Islam. Kalau itu aduh kayak berat banget deh. Ya udah, nggak apa-apa, silakan gimana.
Aduh, saya belum paham tuh itu Pak Dokter yang menjelaskan kayak gitu. Ya, boleh, silakan. Coba tadi jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Agak deg-degan juga nih Pak Dokter sebenarnya Mas saya. Enggak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Filsafat pendidikan Islam yaitu cara pandang atau konsep berpikir tentang pendidikan Islam yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina atau dikembangkan dan serta membimbing manusia Muslim yang seluruh kepribadian dijiwainya oleh berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber tadi dari Al-Quran dan Sunnah. Mencakup nilai-nilai ajaran Islam yang nilai-nilai ajaran Islam yang ditanamkan dari semenjak kecil berdasarkan hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu dari buayan hingga wafat gitu ya. Minal mahdi ila lahdi. Dan berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan hadis juga menuntutlah ilmu, utlubul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslim. Oke, Aduh. baik. Nah, terus yang dibahas kira-kira dalam filsafat pendidikan agama Islam itu apa? Ya, coba yang dibahas apa coba? Dari filsafat pendidikan agama Islam itu adalah cara berpikir secara mendasar tentang pendidikan agama Islam. Ya, baik dari ontologinya, epistemologinya, dan juga aksiologinya. Nah, pertanyaan berikutnya nih buat Bu Irma nih, berarti apa yang dibahas, objek ya, apa yang dibahas dalam filsafat pendidikan agama Islam ini kayaknya semuanya wajib tahu deh. Ya, semua mahasiswa wajib tahu nih. Apa sih yang dibahas dalam filsafat pendidikan agama Islam? Silakan. Aduh. Nggak apa-apa, seininya aja, kita anggap aja bukan ujian lah, kita ngobrol aja kan, kita pengen tahu kemampuannya gitu kan ya. Yang lain juga sama, belum tentu lagi yang lain juga nggak jawab kan, mohon maaf nih. Objeknya gitu ya? Ya, yang dibahas apa sih dalam filsafat pendidikan agama Islam itu? Dasar atau cara pandang ya untuk cara pandang dan cara berpikir manusia. Dalam hakikatnya manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah, yang harus yang harus taat atas perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke. Sebenarnya bisa juga sih. Jadi yang dibahas paling utama itu ya tentang pertama kita boleh lihat dari sisi perspektif ontologi keberadaan ya. Keberadaan ontologi berarti apa? Apakah pendidikan agama Islam itu ada? Nah, ini kan sempat kita bahas kemarin ya tentang perkataan dari seorang profesor dari satu kampus gitu ya, kampus pendidikan besar di Jakarta yang menyatakan bahwa enggak ada namanya pendidikan agama Islam atau ilmu pendidikan agama Islam itu tidak ada, yang ada ya ilmu pendidikan aja gitu ya. Nah, ini kan harus kita bantah gitu. Mana? Berdasarkan ontologinya. Yang kedua berdasarkan epistemologinya. Berarti ilmu pendidikan agama Islam itu diperoleh dari mana? Kemudian bagaimana cara mendapatkannya, ya kemudian bagaimana nilai-nilai yang teraplikasi dalam ilmu pendidikan agama Islam, gitu ya. Misalnya nih, kalau dalam pendidikan agama Islam itu kan ketika misalnya seorang anak itu sudah mulai dewasa, maka harus dipisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dengan perempuan misalnya. Ya, kemudian juga seorang perempuan juga harus dididik sesuai dengan kodratnya, gitu ya. Seorang laki-laki, ya anak laki-laki juga harus diajarkan seperti itu.
Nah, kemudian juga ketika mereka misalnya muru auladakum bisolati fi sab'in fadribuhum fil asyar. Ya, jadi perintahkan anaknya itu suruh perintahkan itu kan udah bagian dari pendidikan itu, teori pendidikan. Ya perintah anak-anak itu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun diperintahkan? Ya kemudian 10 tahun kalau nggak mau sholat ya fadribuhum dipukul. Nah, ya ini walaupun secara tekstual dipukul, nanti secara kontekstual mungkin ya diberi nasihat terus lah gitu ya. Nah, itu kan dari sisi epistemologi, ya dari sisi aksiologi, apa sih bedanya antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum? Kan kelihatan beda jauh. Nah, itu kajian atau objek studi dalam filsafat pendidikan agama Islam. Oke, ada tambahan, Irma? Sudah Pak Dokter sepertinya. Kasih. Oke, berikutnya nih. Biasa harus dipancing-pancing dulu memang gitu ya. Baik, tadi tentang filsafat agama Islam, kemudian epistemologi, dan juga tadi sebenarnya ada metodologi ya. Jadi dari turunan dari epistemologi itu adalah metodologi, yaitu cara untuk memperoleh kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Gitu kan ya. Nah, itu adalah metodologi. Tapi kita kembali tadi ke definisi, kayaknya belum ada yang jawab nih ya, pengertian dari filsafat secara etimologi dengan terminologi. Ya, plus juga tadi ada pertanyaan juga terkait dengan, jadi ilmu filsafat itu membahas utamanya itu ada 3 objek ya. Objek pertama adalah tentang ketuhanan, yaitu filsafat tentang ketuhanan. Yang kedua adalah filsafat tentang kenabian. Ya, ini dalam Islam jelas. Kemudian filsafat juga tentang ilmu, ya, kemudian juga tentang alam semesta. Nah, siapa yang mau menjelaskan nih? Bebas, silakan mau pilih. Kita ke Ustadz Dede Sulaiman. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz Dede. Pak, ini mah belajar aja Pak ya. Kan kita mau lagi belajar. Kalau udah nggak usah belajar lagi kan dia ngajar. Jadi ngajar ya. Silakan. Itu Ngajar juga harus belajar. Tadi sedikit saya mendengar terkait masalah epistemologi bayani, irfani, dan burhani ya. Betul. Saya coba lihat dari kalimatnya saja Pak ya. Sebenarnya saya belum paham betul itu. Kalau lihat dari bahasa bayani itu kayaknya itu biasanya berpangkal dari bahasa Arab itu bayani. Dari ya kita ambil dari ya model dari nahwu fikih ataupun usul fikih, dan juga ilmu kalam serta ilmu balago. Dari mungkin dari pendekatan itu ya, dari pendekatan menggunakan bahasa lugawi itu kita bisa dalam bahasa filsafat mungkin mencari pendekatan melalui bahasa bayani tadi, penjelasan ataupun metodologi berpikir mungkin Pak. Kalau misalkan dilihat dari bahasa bayani tadi, ataupun kalau misalkan lihat dari epistemologi bayani itu bisa digunakan juga oleh ulama-ulama pakar fikih, pakar kalam atau teolog ataupun orang asal usul fikih, biasanya bisa juga menggunakan kalimat bayani tadi untuk memahami ataupun menganalisa teks yang ataupun untuk mendapatkanlah makna yang dikandung di dalam lafaz yang harus dijelaskan ataupun istinbat lah pengambilan. Ada juga tadi kalaupun bahasa irfani ya Pak ya, yang kedua ya. Betul. Kalau irfani mungkin enggak jauh beda seperti halnya bayani. Untuk artinya kalau arofa kan jadi kan
ketika dia sudah melihat mengetahui dengan jelas, maka dia akan bisa menyingkap rahasia-rahasia. Nah, kaitannya nanti dengan filosofi filsafat ketuhanan mungkin ya. Bagaimana kita bisa ketika orang ahli filsafat Tuhan itu seperti apa, pemikirannya dia mendefinisikan Tuhan itu seperti apa, nanti bisa diambil kalau dari filsafat Islam itu dari Bayani dan juga Irfani melalui kajian-kajian pengambilan lafaz dalil-dalil tertentu seperti itu. Apalagi satu lagi ya tadi Bayani. Satu lagi ada tajribi juga, tajribi. Ya mungkin ya seperti itu kali Pak Dokter ya, sedikit pemahaman saya. Kalaupun filsafat ketuhanan ini kaitannya dengan filsafat kenabian, sebetulnya kalaupun filsafat kenabian itu dari sejak dulu sih sudah sudah ada sepertinya, ketika di mana Nabi Isa sudah diberikan kabar terkait masalah akan lahirnya Kangjeng Rasulullah SAW di kitabnya, artinya itu kan sudah digambarkan. Kalaupun kita diinformasikan, orang-orang sebelum Kangjeng Rasul itu diinformasikan bahwasanya akan turun seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad. Nah, itu juga bisa jadi gambaran buat kita terkait masalah pemahaman terkait masalah filsafat ketuhanan dan juga filsafat kenabian melalui tadi tuh Bayani, Irfani. Ketika kita mencari penjelasan dari ayat, misalkan ayat yang menunjukkan bahwasanya akan lahir seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad. Ya, berarti kan kita bisa mencari itu dengan cara menggunakan ilmu bayan. Dan akhirnya nanti ketika kita menemukan itu, maka akan arafah kita, irfan itu dengan mengetahui itu rahasia-rahasia di balik itu semua. Ya sedikit Pak lah, itu mah yang ada di otak saya aja lah. Masya Allah, luar biasa. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz Dede. Enggak lah, sudah cukup bagus ya. Jadi memang kadang kalau kita memahami sesuatu ya memang bisa diawali dengan logohnya atau logotannya ya, etimologinya atau bahasanya ya. Mungkin ini juga saya juga mohon maaf mungkin ya, karena mungkin saya ingat saya sudah sampaikan tentang epistemologi, ini masih bicara tentang epistemologi. Jadi sekali lagi epistemologi itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi teori tentang ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan itu diperoleh dari mana, kemudian bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian standar ukuran sebuah kebenaran ilmu pengetahuan. Itu adalah epistemologi ya. Nah, kemudian tadi yang kedua yaitu apa? Yaitu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ini saya sebut ilmu pengetahuan, kalau dalam ini sebenarnya ilmu saja ya, tapi biar lebih umum lah ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan? Lebih spesifiknya, bagaimana cara untuk mendapatkan kebenaran dalam sebuah ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, ya kita melihat paradigma yang mana yang digunakan. Ya, ketika kita melihat hujan, ya, maka pertanyaannya adalah dari mana hujan itu berasal. Ya, jawabannya kira-kira kemana nih? Ya, hujan itu berasal dari mana? Ya, apakah dia dari zaman dulu langitnya bocor gitu kali. Enggak lah ya. Jadi apakah hujan itu dari langit? Kemudian kalau teori sains itu kan berarti air laut yang menguap gitu ya, kemudian menjadi ya semacam kumpulan-kumpulan awan, kemudian nanti dia mengembun, kemudian jadi hujan. Tapi nanti kalau dalam akidah Islam bisa jadi bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan antara sains dengan itu ya kesannya itu agak berbeda gitu ya.
Nah, padahal dalam Islam itu mungkin antara sains, antara ilmu pengetahuan dengan agama itu ya tidak bertentangan sebenarnya. Gitu. Tapi faktanya ya terjadi di sana itu dikotomi, ya terjadi dikotomi. Nah, kembali ke tadi metode atau cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan kalau dalam filsafat umum itu adalah melalui penalaran, kemudian juga logika dan juga eksperimen. Ya, sementara kalau dalam Islam, dalam filsafat Islam atau dalam epistemologi Islam, kita mengenal tadi ada metode atau cara bayani. Ya, sudah benar ya, bayani itu adalah apa tadi? Yaitu menjelaskan ya tentang makna dari teks wahyu yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik sesuatu yang tersurat secara tekstual ataupun tersirat secara kontekstual. Kenapa? Karena teori epistemologi Islamnya itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah dari wahyu. Ya, sehingga kemudian metodenya adalah dengan apa? Dengan bayani, menjelaskan, kemudian juga mengeksplorasi ya, memaknai dari teks yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Demikian juga nanti metode yang dilakukan oleh para sarjana muslim. Itu adalah bayani. Yang berikutnya ada irfani. Ini irfani itu adalah sebuah kebenaran ilmu pengetahuan yang diperoleh ya dengan tanpa usaha tertentu. Artinya itu memang langsung berasal dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti metode irfani secara khusus itu adalah kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada para anbiya, para nabi dan juga rasul. Tetapi apakah sampai di situ? Tidak ya, ada juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang mungkin memiliki rasikhuna fil ilmi gitu ya, mereka akan mendapatkan semacam bahasanya mungkin irfani itu ya ilham ya atau firasat bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Nah, ini ya perlu adanya metode cara ya yang benar tentu saja irfani. Kemudian juga dalam epistemologi Islam kita juga mengenal namanya tajribi. Tajribi itu adalah eksperimen uji coba ya. Dalam peradaban Islam misalnya ketika seorang khalifah ingin mendirikan negara, ingin mendirikan sebuah ibu kota, ya, maka kan dipilih tuh ibu kota kira-kira tepatnya di mana nih, gitu ya. Maka bukan hanya secara irfani tadi, saya dapat ilham, saya dapat istilahnya itu bisikan suruh ibu kotanya di sini, gitu ya. Atau mungkin kalau kisah-kisah zaman dulu itu melempar anak panah atau tombak, di situ tuh nanti jadi ibu kota, ya. Itu ya bukan berarti nggak logis gitu ya, tapi itu pilihan. Tapi ya dalam peradaban Islam, dalam Islam itu tajribi atau eksperimen itu ada. Jadi tadi ketika ingin menentukan, di situ riwayatnya adalah Bani Abbasiyah ya. Ketika Bani Abbasiyah itu ingin menetapkan Daulah Bani Abbasiyah ya akan menetapkan ibu kota, maka mereka melakukan eksperimen, yaitu meletakkan daging mentah di beberapa tempat ya di sekitar wilayahnya itu ya, terutama di sekitar sungai Efrat ya dan Tigris itu ya. Nah kemudian apa, ternyata nanti setelah beberapa lama dilihat dagingnya, ternyata ada daging yang sudah membusuk, ada yang belum membusuk, ada yang masih bagus gitu. Maka kemudian dipilihlah ya tempat yang akan dijadikan ibu kota itu, yaitu tempat di mana ketika diletakkan daging itu dia lebih lama membusuknya. Berarti menunjukkan bakterinya itu lebih sedikit. Itu adalah model tajribi atau eksperimen, gitu ya. Itu eksperimen ini paling banyak nih dilakukan. Ya, kemudian tadi ada juga yang sifatnya itu adalah burhani, ada juga ya. Jadi bagaimana metodologi burhani itu juga kaitannya dengan pemahaman secara tersirat tentang syariat Islam. Ya, jadi luas pembahasannya
Jadi bukan hanya tajribi dengan logika, termasuk juga tadi dengan logika. Kalau Burhani lebih ke arah logika sebenarnya. Logika atau nalar itu juga penting juga. Kenapa? Karena dalam Al-Quran la'allakum yatafakkarun, la'allakum ta'kilun. Jadi optimalisasi dari logika atau akal itu juga banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan ulul albab itu kan orang yang memang bisa mengoptimalkan loop-nya gitu ya. Nah, ini banyak pembahasan di situ. Oke, itu adalah epistemologi. Selain juga tadi ada apa? Nah, ada ontologi, ada juga aksiologi. Oke, saya mau membahas tentang 3 poin utama atau 3 objek utama dalam filsafat. Kita loncat lagi ke filsafat umum. Wah, ini kayaknya Ustadz Mahfud atau Ustadz Dede atau Ustadz Kulub menarik nih ya. Yaitu kemarin sempat dibahas itu tentang bagaimana sebenarnya filsafat ketuhanan di dalam Islam. Tapi pertanyaannya itu sebenarnya bagaimana sih konsep Tuhan menurut Yunani, menurut Islam, ya kemudian juga menurut budaya yang ada di Indonesia, misalnya Jawa atau Sunda yang tidak dipengaruhi oleh agama Samawi. Ini filsafat ketuhanan. Ya, tadi kalau saya bicara tentang filsafat kenabian, sebenarnya bukan itu. Yang dimaksud dengan filsafat kenabian itu adalah berpikir mendasar. Ya, nanti jangan sampai salah arti nih. Kalau bahasa itu adalah berpikir secara radikal, gitu ya. Radikal itu mendasar ya. Saya tidak menggunakan kata radikal, nanti salah pendengaran gitu ya. Jadi berpikir secara mendasar tentang kenapa nabi itu mesti ada. Ya, kenapa harus ada nabi? Kenapa tidak langsung saja Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya itu langsung kepada umatnya, ud'uni astajib lakum misalnya. Kenapa harus ada nabi dan rasul? Nah, jawabannya kalau filsafat jawabannya itu bukan dari teks ya, tetapi dari ya nalar ya, dari cara berpikir. Kenapa sih harus ada kenabian? Nah, itu nanti boleh baca bukunya Profesor Dr. Juhayes Praja terkait dengan filsafat kenabian. Jadi bukan tentang teks atau ramal, bukan ramal prediksi ya di kitab-kitab Taurat dan Injil, bukan, tetapi itu nanti dia metodenya itu masih bayani. Tapi kalau filsafat kenabian itu adalah bagaimana berpikir tentang bahwa nabi itu ya memang harus ada gitu ya, harus ada gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mau diskusi dulu atau mau bertanya dulu nih, atau langsung 3 ya. Nah, tadi yang filsafat ilmu itu sudah boleh menjawab nih, silakan siapa yang mau jawab tentang bagaimana pendapat Anda tentang pilih satu ya, salah satu filsafat ketuhanan, yang kedua adalah filsafat kenabian, yang ketiga adalah filsafat dari alam semesta. Ya, kalau alam semesta berarti bicara tentang bagaimana sih penciptaan alam semesta. Nah, silakan Bu Nur Komariah, mau yang mana nih? Silakan, saya catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, mohon diluruskan. Ya, kurang jelas, kurang ngerti. Di sini saya mau mencoba. Lagi hujan kali ya, Pak? Di sini saya mau mencoba tentang ada yang benar, Pak. Suaranya kayaknya kurang jelas deh. Boleh diingatkan lagi, kenapa ya? Nggak tahu, Pak. Oke, silakan. Saya mau menjawab tentang filsafat ketuhanan, Pak. Ya, gimana? Menurut saya, filsafat ketuhanan adalah sebuah pemikiran tentang pendekatan akal atau yang kata adalah menggunakan akal pikiran tentang apa dan bagaimana Tuhan. Seperti halnya Kurang jelas ya? kurang jelas ya, Pak. Ya ampun. Kenapa pakai speaker atau pakai mic atau pakai apa? Pakai Pak, cuma pakai speaker biasa aja. Oke, coba sekali lagi, kurang jelas di saya. Filsafat ketuhanan adalah pikiran tentang Tuhan dengan Enggak kedengeran. Nggak kedengeran, Pak. Ya, Pak, nggak jadi jawabnya. Pakai handsfree nggak? Enggak, Bu. Nah, sekarang udah mendingan tuh. Sekarang bunyi. Ya udah, ulang ya, Pak. Ya, coba. Menurut saya filsafat ketuhanan adalah
sebuah pemikiran tentang Tuhan menggunakan akal, atau dengan kata lain adalah cara tentang adanya Tuhan menggunakan akal pikiran dan menggunakan akal pikiran tentang apa dan bagaimana Tuhan. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keberadaan Tuhan. Hilang lagi suaranya. Nggak kedengeran suaranya ya? Iya Nggak betul. jelas Bu suaranya Bu. Kenapa ya? Jadi saya nggak jadi Pak. Ulah pundung atuh. Ya, terus menur. Semangat. Terus. Tahu teh siaran. Deketin Baik. Lagi Bu, coba lagi. Ya, deketin Baik suaranya. gegeresakan oge, baik. Lanjutkan. Coba lagi. Udah benar. Ulang ya Pak. Nggak usah diulang, lanjut aja. Oh ya udah. Contohnya itu kalau menurut saya itu cara mencari Tuhan itu menggunakan akal pikiran, sehingga menggunakan logika. Sama halnya ketika Nabi Ibrahim. Iya, nggak kedengeran lagi. Sayang sekali ditulis, coba boleh tulis, baru juga di copy paste kayaknya deh. Apa ya? Kenapa ya HP-nya apa ya? Kau tahu. Itu bisa tuh deketin kali gitu. Coba handsetnya dilepas dulu, Bu. Saya nggak pakai. Oh, gresek-gresek ya? Iya, berarti sama kan semuanya ya. Oh, kemungkinan itu ketutup itunya. Volumenya ketutup. Ya udah, saya coba lagi ya Pak. Kedengaran nggak Pak? Ya Itu lumayan. kedengeran. Nah, itu jelas. Langsung ke contohnya aja ya Pak ya. Ya boleh contohnya. Contohnya itu saya mengambil dari kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mencari tentang keberadaan Tuhan. Oke. Ketika Nabi Ibrahim itu melihat bintang, bahwa Nabi Ibrahim mengira bintang itu adalah Tuhan, maka Nabi Ibrahim menganggap bahwa bintang tersebut adalah Tuhan. Kemudian pada keesokan harinya ketika bintang itu menghilang dan digantikan oleh bulan, maka Nabi Ibrahim menganggap bahwa karena Ibrahim menganggap bahwa bulan lebih besar daripada bintang. Kemudian ketika pada pagi harinya Nabi Ibrahim melihat bahwa bulan itu tenggelam dan digantikan oleh matahari, dan di situ Nabi Ibrahim itu menganggap bahwa matahari adalah Tuhan karena matahari lebih besar daripada bulan dan bintang. Sehingga pada malam hari ketika Nabi Ibrahim melihat bahwa matahari tenggelam, ketika pada malam hari Nabi Ibrahim itu beranggapan bahwa Tuhan itu bahwa Nabi beranggapan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan hari, bulan, dan bintang. Sehingga beranggapan bahwa Tuhan itu tidak menghilang seperti ketiga benda tersebut. Kalau Hilang lagi deh. dapat dulu aja. Mohon diluruskan kalau salah. Ya, sudah benar. Itu kalau pendekatannya adalah filsafat pemikiran Islam. Karena tadi sumbernya itu adalah teks wahyu, yaitu Al-Quran tentu saja gitu ya. Oke, ini satu orang mau jawab nih ya. Sama dulu sebentar saja dia. Jadi, nanti sebenarnya ada pertanyaan tambahannya itu adalah untuk sebagai contohnya itu adalah filsafat itu kan munculnya itu dari Yunani gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya nanti boleh jawab nih. Jadi bagaimana sebenarnya konsep Tuhan menurut Yunani? Yang kedua menurut Islam. Ya, kemudian nanti bolehlah kita lokal wisdom Sunda atau Jawa yang ada di Indonesia ini. Dan ketika bicara tentang filsafat ketuhanan, jangan lupa ya kita sebut saja konfrontasi antara filsafat ketuhanan Yunani dengan filsafat ketuhanan Islam itu memakan korban bersimbah darah dari para ulama.
gitu ya. Dan ini sangat paham sekali, salah satunya adalah tentang fitnah khalqul Quran, yaitu adalah tentang sifat dari Tuhan gitu ya. Oke, kita mau dengarkan dulu Ustaz Mahfud, itu sedikit dari saya dulu ya. Jadi tentang filsafat ketuhanan. Silakan Ustaz Mahfud, mau jawab yang mana nih? Saya catat namanya dulu nih biar dapat nilai 90 nih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba dulu Pak Gaskan Dokter. lur. Iya tuh. Izin Kiai Dede, Masya Allah. Mau yang mana nih Ustaz Mahfud nih? Saya pengen bicara tentang ketuhanan masih sebenarnya ini. Silahkan. Saya lebih ke filsafat Yunan nih kayaknya deh. Tapi langsung kaitan dengan Islam ya, jangan hanya Yunania saja. Tapi lebih spesifik mau objek yang mana? Objek apanya nih? Lebih ke Tuhan itu ada atau tidak gitu, lebih ke argumen itu mungkin ya. Oke, tapi kayaknya nanti ada lanjutnya, jangan hanya ada, tetapi bagaimana konsepnya. Silahkan Ustaz Mahfud. Mungkin ada 4 argumen kurang lebih terkait filsafat Yunani itu membicarakan tentang Tuhan. Yang pertama terkait argumen kosmologis, ya, tentang menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini pasti memerlukan sebab ataupun akibat. Yang pasti sebab akibat itu tidak mungkin ataupun tidak mungkin pula tidak ada yang membuat, yaitu ya pasti Tuhan itu. Yang kedua terkait argumen teleologis, yakni tentang menyatakan bahwa kompleksitas, jadi keteraturan itu sangat luar biasa. Tidak mungkin bulan itu terus bersinar terang di 14 dan itu secara kompleksitas terus menerus, kecuali memang ada yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga terkait argumen ontologis. Konsep Tuhan ini sebagai makhluk, konsep sebagai makhluk paling sempurna mengimplikasikan keberadaannya. Jadi maksudnya terhadap konsep ketuhanan yang mana ketika Tuhan itu ada, pasti ada sesuatu hal yang dibuatnya, yaitu makhluk itu. Kemudian yang terakhir terkait argumen moral. Ya otomatis terkait moral ya pasti bergantung terhadap nilai-nilai atau value-value yang secara objektif dan pasti benar terkait keberadaan Tuhan itu seperti apa. Itu mungkin terkait 4 hal tentang ketuhanan itu ada ataupun tidak ada yang bisa sedikit saya paparkan itu. Kemudian tadi yang keduanya apa Pak Dokter Punten? Kita nyambung dulu ke tadi. Ketika ternyata di Yunani itu mereka juga muncul ya. Ini kalau saya nyebut itu dengan fase ya, fase di mana mempercayai adanya teori tentang kausalitas, yaitu Tuhan itu ada. Tapi boleh nggak jelaskan bagaimana sebenarnya bagaimana korelasinya dengan dewa-dewa yang ada di Yunani sana, antara konsep tadi God gitu ya dengan Tuhan-Tuhan kecil gitu atau dewa-dewa yang ada di Yunani sana, kayak gimana Ustaz Mahfud yang bacaannya nih? Mungkin versi saya seperti ini. Jadi mereka itu memang on process. Jadi memang bagaimana caranya mereka mengetahui atau bahkan mencari Tuhan itu seperti apa, bahkan mereka itu membentukkan Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Contoh misalnya seperti ya ada manusia tapi badannya binatang atau yang lainnya gitu. Jadi mereka itu mengumpamakan Tuhan itu tetap sama seperti makhluk, saking penasarannya bentuk Tuhan ataupun perwujudan Tuhan itu seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi saking inginnya mereka mengetahui keadaan Tuhan atau bahkan keberadaan Tuhan itu seperti apa, dengan menggambarkan dewa-dewa yang ada, seperti misalnya dewa angin, dewa api, dewa air dan sebagainya seperti itu. Jadi elemen itu ya. Dewa Zeus, Zeus, Olimpik, Hercules. Jadi terkait hal tersebut memang banyak hal yang bisa kita pelajari, bahwa memang di sisi pemikiran hampir tadi sama dengan Ibu yang sudah menjelaskan terkait hal yang dialami oleh Nabi Ibrahim kalau versi Islamnya seperti itu.
Ya, karena Nabi Ibrahim pun ya kalau misalnya dibilang ekstrimnya gitu pernah tersesat gitu mungkin gitu ya, pernah tersesat tapi dalam kebaikan, dalam pencarian Tuhan sebenarnya gitu. Sampai Bahaya tadi tah. sampai menganggap ya Buhaya, matahari buhaya. Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kan memang dijelaskan bahwa ya Nabi Ibrahim itu dinun Hanif itu kan beragama yang atau agama Islam itu di situ. Itu mungkin Pak Dokter. Ada tambah satu lagi nih biar kita nggak berhenti di Yunani nih. Tadi kan eksistensi ya, ontologi ya, ontologi God itu kan jelas ya. Walaupun tadi sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya hampir semua filosof Yunani itu juga sebenarnya mereka pagan ya, masih mempercayai adanya dewa Zeus dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah ini penting. Jadi bagaimana setelah kita sepakat ya tadi Yunani juga memahami adanya prima causa yaitu ya Mahadewa lah istilahnya Tuhan gitu. Kemudian dalam Islam itu juga ada gitu ya. Dalam Islam itu juga ada itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke level berikutnya yaitu tentang sifat ya, tentang asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kayak gimana sebenarnya itu ketika antara Yunani ya sifatnya itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa sifat-sifatnya, kemudian dalam Islam itu seperti apa, atau mungkin jelaskan bagaimana sih Asmaul Husna dan Sifatihil Uliya itu dalam konsep akidah Islam. Silakan. Baik Pak Dokter, mungkin ada kurang lebih ada 5 konsep lah terkait ketuhanan. Yang pertama, Tuhan itu wajib esa. Maksudnya ya Tuhan itu ya tidak akan ada bandingannya, apalagi ada yang lebih tinggi dari Tuhan seperti itu. Nah, yang kedua terkait kemahakuasaan. Jadi sehebat apapun raja atau bahkan pemimpin satu negara atau satu kerajaan itu tuh pasti di bawah kekuasaan Tuhan juga gitu. Jadi tidak bisa melebihi kekuasaan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, sifat-sifat Tuhan yang harus benar-benar dimiliki Tuhan itu adalah kemahatauan. Jadi kita itu ya sebagaimana di konsep yang pernah ada di Quran terkait ini a'lamu ma la ta'lamun itu gitu. Jadi Allah itu pasti ta'lamun gitu, pasti lebih tahu lebih dahulu daripada makhluk, bahkan jin yang berkomunikasi malaikat atau jin yang berkomunikasi dengan Allah itu pada ayat tersebut. Nah itu jadi sifat ketuhanan yang ketiga itu pasti maha tahu. Nah kemudian yang keempat, Tuhan itu pasti baik. Bahkan ada satu satu perumpamaan mungkin, seburuk apapun takdir yang Tuhan berikan kepada kita, justru itu tuh sebaik-baiknya takdir untuk kita gitu. Bahkan tergantung mindset kita terkait takdir Tuhan yang diberikan kepada kita itu seperti apa gitu. Bahkan yaitu ketika Allah memberikan hal yang kurang baik, contoh misalnya ketika kita mau berangkat ke satu tempat menggunakan kendaraan kemudian bocor tengah jalan gitu. Nah itu kan di sisi lain gitu ya versi nafsu gitu ya, versi hawa nafsunya tuh wah ini tidak baik gitu. Tapi mungkin ketika nambah ban ketemu teman atau ketemu saudara yang lama tidak bertemu, nah itu kan di sisi baiknya gitu. Jadi tergantung mindset yang kita miliki ataupun kedepannya seperti apa. Dan yang terakhir, sifat ketuhanan itu adalah terkait keabadian. Tuhan itu tanpa awal dan tanpa akhir di situ. Ini konsep yang benar-benar harus dimiliki ketuhanan. Jangan sampai seperti melanjut kisah Nabi Ibrahim yang tadi Ibu jelaskan tentang Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah itu, kemudian menggantungkan palu di berhala yang paling besar, kan itu luar biasa di situ. Jadi hal tersebut di luar nalar gitu ya, kalau sekarang di luar nurul mungkin gitu ya, di luar nurul yang benar-benar sangat luar biasa dilakukan oleh seseorang yang dimana sebenarnya masih dalam pencarian diri tentang terkait Tuhan gitu. Dan sangat luar biasanya Nabi Ibrahim di ujung percakapan dengan mereka ya kalau misalnya Tuhan kalian itu tidak bisa melakukan apa-apa ya kenapa kalian harus sembah mereka gitu. Nah ini yang sangat luar biasa. Mungkin itu Pak Dokter terkait keesaan, kemahakuasaan, kemahatauan, kemahaabaikan dan terakhir keabadian.
Wih, luar biasa ya. Masih ada 2 pertanyaan nih sebenarnya Ustaz Mahfud nih. Tapi nanti kita bisa lempar, tapi ini jadi bahan diskusi kita nih. Yang pertama adalah terkait dengan tadi kan sifat ya. Sifatnya itu kan kesannya itu apa ya? Abstrak gitu ya. Sebenarnya nanti kita kaitkan misalnya ada satu misalnya dalam sifat 20 itu kan ada qiyamuhu binafsihi ya, nafas gitu ya. Jadi artinya itu diri ya. Nanti ada kontroversi tentang apakah Tuhan itu bisa disebut dengan zat gitu ya. Kemudian juga antara ruang dan waktu. Bagaimana kaitan antara Tuhan itu dengan ruang dan waktu, terutama di semesta ini. Nah, yang paling penting yang cukup panas itu adalah terkait dengan bagaimana korelasi antara zat Tuhan, tadi setuju tidak setuju ya, antara zat Tuhan itu dengan apa? Dengan ruh manusia, dengan manusia, terutama nanti kaitannya dengan apa? Teori emanasi. Siapa yang mau jawab nih? Silahkan. Coba. Ustaz Arif, Pak Ustaz Arif mau tadi katanya. Silahkan Ustaz Arif. Jadi kan orang bilang tuh kan kalau dalam Islam kan jelas ya Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Tapi dalam konteks umum tuh orang bilang itu Tuhan gitu kan ya. Jadi gimana nih konsepnya dengan wa nafakhna fihi wa nafakhna mir ruhina. Nah, jadi konsepnya kayak gimana nih? Yang bisa dipahami, silakan saya mau jawab nih. Ya, jadi apakah mir ruhina itu apa dari kami gitu, ruh dari kami, atau mungkin teori yang cukup panas itu tentang emanasi. Kemarin kan ada Ustaz Grup nanya tentang ini kan, sesiti jenar gitu kan ya. Siapa nih yang mau jawab nih kira-kira nih? Kalau saya tidak menjudge ya, silakan saja kalau punya pendapat, dan nanti kan tetap saya silakan banyak baca buku, banyak belajar lagi supaya nanti mungkin ada banyak perkembangan karena begitu banyak hal yang itu belum kita ketahui. Ini penting ya dalam kajian tentang filsafat ketuhanan gitu ya. Jadi tadi dari keberadaan oke, mungkin sudah sepakat gitu. Kemudian gimana sih konsepnya gitu? Jadi ketika mungkin agama lain itu ya dengan apa manifestasi misalnya dari ya apa Siddhartha Gautama lah, Buddha, sang Buddha gitu ya, ada Kongfuse gitu, ada mungkin Nabi Isa yang mereka panggil dengan Yesus misalnya gitu ya. Kemudian juga ada dewa-dewa dalam Islam, termasuk juga tadi yang di lokal Sunda itu yang tidak dipengaruhi oleh agama-agama samawi gitu ya, atau agama Hindu Buddha juga. Nah, itu kayak gimana sih konsep Tuhan sih? Saya nih orang Sunda asli ya, biasa ngajen treken ya. Ustaz Arif mangga tuh diantos pisan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Arif. Menarik juga Pak membahas tentang masalah ketuhanan. Mungkin di sini yang poin terakhir yang Bapak barusan bilang tentang ketuhanan di Nusantara ya. Mungkin di Nusantara itu kita melihat daripada sejarah dari mulai zaman kenabian, mungkin dimulai zaman Nabi Nuh, dia dicemooh karena mungkin membuat kapal di tengah hutan, karena mereka menantang. Tuhanmu bisa menantangkan apa namanya musibah. Ketika di zaman Nabi Hud, zaman Nabi, setelah itu mereka menantang karena Tuhan itu tidak nyata. Dan akhirnya ketika musibah didatangkan seperti banjir bandang, bahkan Fir'aun pun bisa mengakui Tuhan Nabi Musa itu benar ketika dia tenggelam di akhir hayatnya. Nah, karena itu ada bukti nyata mereka bisa mengimani bahwa Tuhan itu ada yang diajarkan oleh para nabinya. Kalau di Indonesia, mungkin sebelum masuknya agama-agama di dunia ke Indonesia, mungkin kita sudah percaya kepada leluhur-leluhur, kayak semacam roh-roh itu Pak, mungkin seperti itu. Terus ketika ada agama Islam masuk, seperti para wali, mungkin saya mau lihat baca dari sejarah wali-wali Songo, atau mungkin film-film sunan-sunan gitu Pak ya. Ketika mereka kekeringan, membutuhkan air, datang. Mereka menyembahkan roh manusia karena meminta kepada supaya turun hujan dan sebagainya. Ketika datang para wali, mereka disadarkan karena Tuhan itu tidak membutuhkan itu. Akhirnya mereka meminta bukti. Ketika dibuktikan, misalkan datang hujan atau bisa mengeluarkan air,
mereka beriman dan akhirnya mereka mengakui bahwasanya Tuhan itu ada, tapi tidak terlihat dengan bukti-bukti yang konkret ketika mereka meminta meminta apapun itu yang mereka butuhkan. Mungkin di Nusantara seperti itu. Dan ketika datang ajaran-ajaran agama Islam di Sunda khususnya, ketika saya berbicara kepada orang tua atau di kampung-kampung itu mengatakan Gusti Anu Agung. Bahkan ketika di kerajaan itu kan Gusti itu kan raja ya. Tapi di Sunda Gusti Anu Agung itu adalah merujuk kepada Allah yang Maha Esa. Terus di Nusantara mungkin khususnya di Sunda, karena ada ajaran agama Islam jadi kuat gitu keyakinan di mana mereka bisa mempertahankan keyakinan sampai detik ini. Mungkin agama di saya pribadi khususnya orang-orang di pelosok-pelosok ngikut agama leluhur. Kalau misalkan agama Islam ya kita ngikut budaya-budaya, belum mengetahui itu filsafat-filsafat seperti apa, dan tahu-tahu ketika mungkin di SMA, mungkin di kuliah dan lain sebagainya. Itu mungkin ketuhanan yang ada di wilayah-wilayah seperti Bogor dan sebagainya. Gitu Pak, mungkin bisa ditambahkan. Tambahan nih, tadi kita ingin menggali lebih dalam ya tentang tadi kan disebutkan bahwa mereka itu percaya dengan ruh-ruh gitu ya. Nah, bisa lebih detail nggak ruh-ruh yang mana nih? Kenapa kok mereka ada yang sampai meletakkan sajen gitu kan, ada yang di batu, ada yang di pohon besar, ada yang di gunung, ada yang di laut. Ini konsepnya kayak gimana nih? Kita bicara nih tanpa menjudge gitu ya. Kayak gimana kira-kira yang dipahami? Baik, berpacu daripada mungkin pengalaman yang pernah saya temui di wilayah-wilayah, mungkin wilayah saya di Bogor Barat ya. Mungkin ada satu makam-makam keramat yang mereka anggap sebagai yang bisa mendatangkan kekuatan atau apapun itu. Padahal di sana pernah mendengar cerita bahwasanya dulu itu makam ini adalah seorang sosok begini gitu. Dan ada yang ibaratnya kayak kuncen gitu Pak, ada yang membuat sejarahnya gitu. Dan mereka meyakini itu, dan untuk mendatangkan mungkin dari masyarakat ya, tapi pada dasarnya ketika mereka mengkaji, ikut kajian dan lain sebagainya, ya itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Tapi karena mungkin ketidaktahuan dan hanya mendengar zaman dulu itu seperti apa, orang itu seperti apa, jadi ngikut ke bawahnya gitu. Mungkin itu saja Pak. Oke, sebenarnya tadi kalau memang terkait dengan makam, kemudian ziarah, kemudian juga ya kita sebut makan keramat itu sebenarnya pengaruh kuat dari Islam itu pengaruh kuat dari Islam gitu. Jadi yang saya maksud bukan itu gitu. Jadi balik lagi ke konsep ketuhanannya lokal itu kayak gimana sih? Kenapa mereka percaya dengan itu? Kalau tadi ya mungkin ada ada kayak semacam zaman dulu itu kemenyan, kemudian juga ada misalnya ada kayak sekarang tuh pakai hiyo gitu. Itu sebenarnya di luar, itu banyak pengaruh dari Islam gitu ya. Artinya ya kita percayalah ya, ada istilahnya itu ada makam keramat, ada makam apalagi itu adalah ulama gitu ya, aulia gitu misalnya gitu. Itu nggak masalah, tapi bukan di situ justru yang kita pahami itu adalah yang lokal itu. Jadi menurut mereka itu yang mana tuh kan, menurut lokal itu seperti apa gitu. Kenapa mereka itu kemudian tadi saya ulang lagi mereka meletakkan di pohon besar, kan tadi bukan makam. Jadi kita nggak bicara tentang makam, karena makam itu ya hampir 99% itu ya Muslim, dan kita husnudzon mereka itu adalah para ulama. Kita nggak bicara itu, tapi yang bicara yang lokal itu, yang lokal. Jadi Tuhan itu kayak gimana menurut mereka gitu. Makanya kita mengenal ada istilah, ada mulai dari animisme, ada lagi dinamisme, ada lagi totemisme. Ya, itu adalah konsep dari, makanya tadi saya ingin detail arwah itu, yang maksud arwah itu yang di mana gitu ya. Nah, ini kebetulan penelitian saya disertasi itu di Baduy itu tentang Wanga Tua gitu ya, walaupun dia juga banyak pengaruh juga nanti dari Islam, tapi kita pengen yang lokalnya kayak gitu. Jadi konsep Tuhan itu mereka itu seperti apa sih gitu sebenarnya gitu. Apakah ada yang Tuhan yang Maha Tuhan gitu, sehingga kemudian mereka, atau mungkin hanya sebagai, kenapa mereka misalnya meletakkan misalnya itu di pohon besar misalnya,
Itu mungkin kaitannya dengan biasanya kalau yang ada pengaruh Islam, biasanya ada yang mungkin di situ ada penunggunya gitu kan ya. Nah, kenapa mempercayai itu gitu kan ya, dari mana sumbernya, apakah di balik itu ada itu lagi. Nah, itu jadi mengkristal satu pemahaman yang utuh tentang Tuhan itu ya ini dalam pemikiran lokal gitu ya. Oke, luas sekali sih ini ya dari itu. Ada tambah lagi soal Ari, kira-kira apa nih? Tadi yang ruh-ruh itu harus dicari nih. Apa alasannya Ya, itu apa gitu? kalau zaman dulu seperti Nabi Ibrahim kan melihat manfaatnya matahari itu benar-benar besar karena dia menyinari dunia. Karena dilihat daripada ternyata ada manfaatnya nih, kita anggap Tuhan. Tapi ketika sore masa Tuhan nggak ada, ketika malam ada bulan datang, ternyata bulan bisa menyinari malam yang gelap. Tapi ketika pagi dia tidak ada. Mungkin dari situ beranggapan ketika ada bukan makam apa namanya, pohon yang besar. Nah, ketika mereka ngasih sesajen, terus mereka berdoa apapun yang mereka minta, dan mereka anggap permintaan itu tercapai dan terkabul. Itu anggapan dari masyarakat yang mungkin pernah saya tanya, mereka tercipta atau hasil makosid dalam bahasa Sunda, malah hasil makosid daripada mereka menyimpan sesajen dan lain sebagainya. Tapi ketika kita belajar agama khususnya dan kita mempelajari agama Islam, itu tidak dibenarkan bahwasanya tidak ada satu hal pun meminta kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja, Pak. Oke, siap Pak Ustadz Arif Awaludin. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, benar lah. Tadi yang terakhir pasti setuju ya, karena kita kan semuanya Muslim. Tapi saya ingin satu lagi terakhir nih ya, mudah-mudahan belum ini. Tadi kan tentang selalu yang dibuat Nabi Ibrahim, karena kisah tentang Nabi Ibrahim itu kan sangat heroik ya, sangat heroik. Walaupun kita bisa juga gunakan tuh banyak pendekatan, baik itu menggunakan pendekatan sains ya, scientific approach itu, ataupun juga tadi kita metodenya itu adalah irfani. Jadi jawabannya ya karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi gitu ya, otomatis ya beliau itu diberikan wahyu gitu kan ya. Nah, pertanyaan terakhir tadi saya juga sudah tanya juga tuh. Jadi bagaimana sih, kenapa bukan sejauh mana, nggak boleh jauh mana ya, sebutuh apa manusia itu terhadap kenabian? Ini masuk ke dalam filsafat kenabian ya. Sebutuh apa manusia itu terhadap nabi? Silahkan, ada yang mau jawab nggak nih? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab kan nih? Kalau nggak berarti nanti buat PR nih. Ustadz Qulub udah ini, tadi belum dijawab juga tuh tentang sifat dari istilahnya itu pancaran Tuhan, itu kan ya. Pancaran dari Tuhan yang kemudian nanti muncullah teori, berarti kalau menurut, kan gini, jadi pemahaman ya, konsep ketuhanan di Yunani yang meyakini itu bahwasanya semua alam semesta itu adalah manifestasi dari Tuhan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia masuk tuh ke peradaban Islam. Sehingga kemudian muncullah alkimia itu dengan teori emanasi. Kenapa? Padahal kalau dalam Islam itu kan al-khaliq wal makhluk itu berbeda. Khaliq ya pencipta, makhluk yang diciptakan. Kan beda tuh, yang menciptakan dengan yang diciptakan, yang menciptakan sang pencipta dengan yang diciptakan itu kan berbeda. Tapi kemudian kenapa muncul ya manusia itu adalah emanasi atau pancaran ya dari Tuhan itu sendiri ya, bahkan pada masa lalu itu bisa disebut sebagai zillullah fil ard gitu ya. Walaupun konsepnya adalah bayang-bayang Allah di muka bumi gitu ya. Nah, seperti apa nih? Siapa nih, Ustadz mau jawab kan nih? Gimana nih? Nah, dari situ kemudian nanti muncullah yang disebut dengan wahdatul wujud gitu ya. Wahdatul wujud di mana ya di semesta ini nggak ada wujud lain kecuali wujud sang pencipta. Itu kajian tentang filsafat ketuhanan ya. Atau mungkin bisa juga mengatakan bahwasanya manusia ketika dia itu pada level tertentu dengan suluk atau dengan torikoh atau dengan riadoh tertentu, kemudian dia akan bisa manunggaling, menyatu ya, dirinya itu bisa menyatu antara dia sebagai makhluk dengan kholik misalnya. Nah, itu adalah objek dari kajian-kajian dalam filsafat ketuhanan. Jadi dari Yunani ya kemudian masuk ke dalam peradaban Islam
kemudian juga ketemu dengan India, dengan Persia, dengan Arab lama, Cina juga, dengan Nusantara, sehingga begitu banyak pemikiran. Sampai sekarang misalnya tentang yin dan yang misalnya gitu kan ya, tentang moksa misalnya, tentang reinkarnasi misalnya, atau mungkin yang terbaru nih yang di TikTok tuh ya, ada cek hodam katanya tuh. Nah gimana nih? Gimana nih, ada mau komentar nggak nih tentang cek hodam nih di TikTok? Saya lihat beberapa kali, waduh ini bahaya juga nih. Ada yang mau pendapat nggak nih? Siapa nih ya? Ada yang belum jawab, ini ada Pak Ustadz Agus Nur Muhammad, ada Ustadz Asep Iman Saifuzaman, ada Ustadz Baihaqi Ghazali, ya, ada Ustadz Kulub juga belum, Ustadz Iqbal Nur Jamil juga belum, ya Ibu Eha juga belum. Tadi Ibu Eha kata ada kegiatan yang termasuk Ibu Irah juga ini ya. Gitu. Jadi saya sebenarnya lebih senang nih ketika kita ngobrol, diskusi, kemudian tapi memang ada dasarnya gitu ya. Termasuk juga mungkin memang hanya menstimulus bahwa kita itu harus banyak belajar lagi, kita harus banyak berpikir, kita juga harus beragama itu bukan hanya followers gitu ya, tetapi kita betul-betul, tadi pertanyaan yang agak sedikit mendasar gitu ya. Jadi ketika tadi Nabi Ibrahim ya alaihi salam, ya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam itu betul-betul bisa merasakan atau bisa menemukan eksistensi adanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti harus ini bisa sharing nih ya, bisa sharing dalam kehidupan nyata. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya nih, kapan sih sebenarnya secara pengalaman pribadi itu ya merasakan kehadiran dari Allah Subhanahu wa taala? Kayak siapa nih ya, mungkin kalau cerita saya gitu ya, saya pribadi gitu ya, kayaknya saya itu kayaknya hampir berapa kali ya, kayaknya 1, 2, 3, kayaknya lebih dari 3 kali itu udah hampir meninggal itu gitu ya. Ketawa deh meninggal itu, enggak, jadi hampir 3 kali itu saya merasakan ya harusnya udah meninggal gitu ya, udah meninggal ya. Saya cerita nih, jadi saya tenggelam itu berapa kali ya, 1, 2, 3 kali, 4 kali malah tuh. Saya itu hampir tenggelam gitu ya, jadi tenggelam gitu ya. Itu juga pernah, kemudian juga pernah jatuh juga beberapa kali gitu. Jadi itu juga sebenarnya pengalaman-pengalaman spiritual yang menunjukkan bener loh, Allah itu memang ada gitu ya. Ud'uni astajib lakum gitu ya. Kemudian juga fal yastajibu li wa liyu'minu bi. Itu ya. Jadi membuktikan ternyata misalnya gini juga ketika ya ini tahadus binikmah ya, bukan ini untuk ini kan menyebutkan ini tahadus binikmah. Misalnya ketika saya misalnya punya uang itu hanya 500.000 gitu ya. Kemudian tiba-tiba nih misalnya orang tua, misalnya ibu misalnya gitu ya, orang tua ibu terutama itu telepon misalnya minta duit, misalnya minta uang gitu, misalnya ada perlu lah gitu ya. Nah waktu itu saya istilahnya itu apa ya, gambling atau mungkin ingin membuktikan aja, yakin nih gitu ya bahwa ketika saya memberikan uang kepada orang tua, kepada ibu khususnya gitu, yakin pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan langsung menggantinya gitu misalnya gitu ya. Atau kadang yang lainnya juga gitu, ketika kita melakukan sesuatu yakin bismillah gitu ya, ya insya Allah ikhlas wal mutabaah gitu, yakin pasti ada langsung cash gitu, terutama tadi misalnya ke orang tua gitu. Ini kan kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman spiritual pribadi yang menunjukkan ya Allah tuh memang ada benar. Saya pernah naik sepeda waktu itu, bawa tabung gas yang besar itu ya, kemudian waktu itu naik sepeda terus turunan gitu ya, kemudian saya mau rem, ternyata remnya itu blong gitu ya. Remnya itu blong. Nah kemudian ini kalau saya jalan terus itu ya insya Allah gitu ya, itu pasti akan ketabrak mobil dan nggak tahu gitu ya. Nah tapi kemudian kodarullahnya itu pas saya lewat itu ternyata saya itu terjatuh gitu ya, sampai jatuh ke got gitu ya. Tapi alhamdulillah selamat gitu, gua gasnya juga selamat juga dan saya juga selamat, karena kalau sepedanya lurus itu di jalan raya, kalau tahu tuh di wilayah Kalimalang sana itu yakin itu pasti ketabrak mobil gitu, kelindes mobil gitu ya. Nah itu juga kejadian-kejadian yang secara personal gitu itu menunjukkan bahwa
ya Allah itu ada gitu ya. Nah, keberadaannya itu nanti kemudian ditambah dengan keilmuan kita. Jadi kalau menurut saya keimanan yang semakin kuat itu memang ya yang didasari oleh kesadaran dan juga pengalaman spiritual yang membawa kepada kita kepada keyakinan yang lebih mendalam. Jadi bukan hanya cenah gitu, saurna gitu ya, katanya atau mungkin hanya ikut saja gitu ya. Nah, ini ya S2 lah levelnya gitu ya. Jadi betul-betul beriman, ya yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada, kemudian juga walillahi asmaul husna fad'uhu biha, ya, kemudian sifatihil ulya, ya, asmaul husna wa sifatihil ulya, dan juga bagaimana bagian-bagian dari syariat Islam. Udah 5:10 nih, udah lewat ya. Terakhir ada yang mau berkomentar nih ya terkait tadi mungkin dengan pembahasan. Sebenarnya tadi ada satu lagi tentang filsafat alam semesta sebenarnya itu ya. Jadi bagaimana teori tentang kejadian alam semesta itu seperti apa sih sebenarnya yang dia itu kombinasi antara sains ya, ilmu pengetahuan dengan juga wahyu. Ya, apakah wahyu itu juga akan bertentangan atau mungkin juga dia akan berkesinambungan atau seperti apa? Dan kita meleverage, kita meluaskan cara pandang kita, referensi kita bukan juga hanya dari satu, tapi dari berbagai referensi, baik itu yang Islam ataupun non-Islam, sehingga kita bisa akan melihat bagaimana menurut misalnya ideologinya materialisme bahwa alam semesta ini tuh ya terjadi dengan sendirinya. Gitu ya, terjadi dengan sendirinya dengan misalnya ada misalnya itu teori tentang ledakan besar misalnya Big Bang gitu misalnya. Nah, kemudian bagaimana dengan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, galaksi ya, mungkin ada super galaksi itu kayak gimana sih? Ternyata bumi kita itu terlalu kecil gitu ya, bahkan mungkin ya debu gitu, kita ya butiran debu lagi gitu di semesta ini. Tapi kita kan harus berpikir itu juga, itu tentang alam semesta. Kemudian apakah alam semesta ini dia akan berakhir? Nah, ini jadi filsafat Islam itu dia lebih kepada ya dia berpikir secara mendalam dengan sains, teknologi dan lain sebagainya, tetapi juga tidak meninggalkan bahkan mestinya berpedoman kepada nas atau teks Al-Qur'an dan hadis, serta mungkin serta juga akwal dari a'immah. Tapi kemudian kalau dalam ranah filsafat misalnya, ya orang yang di luar Islam akan mengatakan bukan, itu filsafat Islam itu ya nggak ada gitu ya, tidak ada. Kenapa? Karena udah bilang filsafat kok sumbernya dari wahyu itu kan sesuatu yang transenden, yang itu pembuktiannya itu sangat subjektif. Nah, seperti itu ya, sehingga kemudian ya ujungnya adalah kita sebagai seorang muslim ya sudah, memang filsafat Islam itu ya seperti ini, tetap berpegang teguh kepada nas ya, nusus ya, ayat Al-Qur'an dan hadis ya, tetapi juga tidak istilahnya itu menihilkan atau tidak juga istilahnya itu menjadikan ilmu pengetahuan itu tidak bermakna, bukan seperti itu. Jadi tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an, tetapi juga tetap mengindahkan, bahasa mengindahkan itu artinya tetap juga menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai sebuah kebenaran. Tadi contohnya ketika kita ingin mengombinasikan antara terjadinya hujan, itu kan kalau secara akidah itu kan ya dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an, misalnya gitu kan ya. Itu kan jelas gitu kan. Kemudian dalam penciptaan hujan itu juga ada proses gitu ya. Ada proses yang itu merupakan juga ada unsur kausalitas, yaitu sebab dan akibat. Ya, termasuk juga diri kita manusia ini yang terdiri dari jasmani dan rohani gitu ya. Nah, ketika bicara tentang jasmani misalnya di ilmu anatomi misalnya gitu ya, ini manusia itu gimana sih kaitan mungkin yang sekarang juga tentang evolusi itu kayak gimana sebenarnya gitu. Kemudian juga kan pertanyaan selalu ini nih, apakah Nabi Adam itu adalah manusia pertama, Homo sapiens gitu ya, atau mungkin Neanderthal gitu ya, atau mungkin Wajakensis gitu ya, atau yang mana sih, yang benar itu yang mana gitu ya. Nah, kemudian ada tidak istilahnya itu makhluk
ya sebelum Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu kan, ya itu adalah keyakinan secara agama bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Nah, dalam Islam berarti membuktikan, ya, menguatkan. Jadi kita sudah punya pedoman. Nanti dalam Islam berarti konsepnya adalah misalnya Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah ada, Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada, tinggal kita membuktikan. Berbeda dengan filsafat di luar Islam, mereka itu masih mencari Tuhan. Nah, seperti itu. Udah jam 10 ya, semakin ini. Demikian kita bisa diskusi dan Latansa, ya, don't forget, jangan lupa untuk next ya 2 pekan yang akan datang kita akan presentasi. Nanti boleh dipilih-pilih gitu, jadi tidak secara keseluruhan. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan WA saya, WhatsApp saya, Telegram boleh ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nah, nanti kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, dokter. Tinggal itu ya tugas. Ya, betul. Iya, yang tugas itu tuh dikumpulinnya bisa besok, bisa kapan? Dipelajari dulu aja, nanti hari pekan depan langsung ini aja, langsung presentasi aja. Oh iya, baik Pak Dokter. Nanti baru diperbaiki pas Bisa di kelas aja kali Pak Dokter. Iya, boleh. Iya. Terima kasih, saya keluar dari sini sebentar. Ya.